أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmah, hidayah, inayah dan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, beramal saleh, khususnya dalam rangka mengisi bulan suci Ramadan yang penuh dengan keutamaan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan terutuk habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dari atas mimbar ini khatib mengajak khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada sekalian jemaah Jumat rahimakumullah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggunakan kesempatan momen Ramadan ini sebagai momen untuk menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan saum kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu kita tahu banyak sekali informasi diberikan kepada kita tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Ketika datang bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Lah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftarada alaikum siyamah, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, kemudian dibelenggunya syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin, pada malam itu terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima, siapa yang terhalang untuk melakukan kebaikan, sungguh dia sudah terhalang. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam yudha'af, setiap amal anak Adam itu dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali saum, kecuali puasa.
fa innahu li wa ana azzibi. Kata Rasulullah SAW, kata Allah, saum itu bagiku, wa ana azzibihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Yada'u syahwatahu, karena orang tersebut telah menahan diri dari syahwatnya, wa ta'amahu li ajli, dan makanannya, minumnya karena aku. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan ihtisaban, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang mendirikan Ramadan, artinya ini mendirikan salat pada malam bulan suci Ramadan, atau menghidupkan malam di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni segala dosa yang telah lalu. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, tentu masih banyak keterangan-keterangan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Karena itu mari kita sama-sama gunakan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kita isi. Pertanyaannya adalah, sampai hari ini hari ke-9 kita menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, apakah kita sudah betul-betul memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, mengisi dengan sebaik-baiknya? Patut kiranya bagi kita untuk bermuhasabah, untuk menghitung-hitung diri kita. Tentu muhasabah sangat bermanfaat bagi kita. Evaluasi, selalu harus ada evaluasi dalam diri kita. Setiap harinya ada evaluasi. Apa yang sudah saya lakukan pada hari ini? Apa saja amalan yang sudah saya kerjakan? Mulai dari sholatnya, sholat wajib, sholat sunnah, kemudian membaca ayat suci Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa saum ini terdapat 3 tingkatan. Pertama, saum awam. Awam artinya keumuman. Keumuman orang yang berpuasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri, atau menahan sesuatu dari perut dan kemaluannya. Itu keumuman, dan itu adalah aturan fikih. Barang siapa yang bisa menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka sah puasanya. Kemudian lebih dari itu, ada satu tingkatan lagi yang lebih tinggi, di mana orang yang berpuasa dikatakan sebagai puasa khas atau khawas, yaitu puasanya orang khusus. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang bisa menahan anggota tubuhnya, penglihatannya, pendengarannya, tangan, kakinya, dan seluruh anggota tubuhnya dari melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan puasa orang yang benar-benar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Inilah tingkatan yang kedua. Mudah-mudahan kita semua bisa berpuasa sampai kepada tingkatan ini. Bukan cuma tingkatan puasa yang menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari. Karena kata Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa, tapi puasanya itu hanya menahan dari haus dan dahaga, lapar dan dahaga saja.
Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, lebih dari itu ada tingkatan yang ketiga yang paling tinggi dari orang yang berpuasa, yaitu orang yang bisa kemudian menahan pikiran dan hatinya dari memikirkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Puasanya mengantarkan dirinya hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya. Apapun yang dia pikirkan, apapun yang dia rasakan, semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan puasa para nabi, para aulia Allah. Tentu bagi kita pun, bagi yang ingin dan terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, insya Allah kita bisa. Tentu kita berusaha bukan cuma puasa lahir, menahan diri dari hal-hal yang sifatnya lahir, dari makan, minum, hubungan suami istri, tapi juga kita bisa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal lain. Dunia semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama jadikan Ramadan ini Ramadan yang luar biasa, yang super, yang bisa mengantarkan kita ke derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.